Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di kelas. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi mengamati foto udara. Ini masih masuk dalam itu ya, interpretasi citra. Nah, di sini mengamati foto udara itu tujuan utamanya adalah untuk menginterpretasikan foto udara. Dan dari foto udara ini kita dapat membuat suatu asumsi, analisis dan juga kesimpulan sebagai proses ilmiah dalam memperoleh suatu informasi permukaan bumi yang berarti. Di sini alat yang digunakan untuk mengamati foto udara adalah stereoskop. Kemarin keluar ya di UTS ya tentang stereoskop, dan studinya ini disebut sebagai studi stereoskopis. Nah, tujuan studinya ini adalah ingin memperoleh gambaran 3 dimensi dari daerah yang terdapat gambarannya di atas foto itu sendiri. Nah, setiap pasang dari dua foto udara itu yang memungkinkan pandangan stereoskopis itu disebut sebagai pasangan stereo atau stereo pair. Pasangan dari 3 foto yang memungkinkan diperoleh gambaran stereoskopis yang lengkap dari foto yang di tengah disebut dengan stereo triplet. Dan istilah stereogram digunakan untuk menyebut sepasang foto yang sudah terpasang sebaik-baiknya sehingga siap untuk diamati secara stereoskopis dan dengan sendirinya memungkinkan diperoleh gambaran yang dimaksud. Untuk mengamati foto udara ini diperlukan salah satu dari kedua macam lensa stereoskop di bawah ini ya. Itu yang pertama ada stereoskop lensa dan yang kedua itu ada stereoskop cermin. Stereoskop lensa itu biasa juga disebut sebagai stereoskop saku ya. Dalam stereoskop lensa ini terdiri atas 2 buah lensa yang dipasang sedemikian rupa sehingga terpisahkan dengan jarak yang sesuai dengan jarak antara kedua mata pengamat. Biasanya lensa yang dipergunakan ini mempunyai daya memperbesarkan antara 1,25 sampai 4 kali dilihat dari ukuran panjangnya. Dan suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pembesaran yang terlalu kuat akan mengaburkan gambaran yang diperoleh. Jadi untuk jenis lensa yang ini, jenis stereoskop lensa ini itu jarang digunakan ya. Lalu yang kedua, ini contohnya ya, contoh dari stereoskop lensa atau stereoskop saku. Dan jenis yang kedua itu ada stereoskop cermin. Stereoskop yang digunakan untuk melihat foto udara bertampalan atau berukuran lebih besar daripada stereoskop saku. Nah, bagian-bagian dari stereoskop cermin ini ada beberapa ya. Yang pertama itu ada lensa cembung, ada sepasang prisma atau cermin, ada cermin perak, ada tiang penyangga dan juga ada lensa binokuler. Ini salah satu jenis stereoskop cermin ya. Nah, di slide ini kita akan mempelajari tentang kelebihan dan kekurangan dari stereoskop tadi, yaitu stereoskop lensa dan juga cermin. Yang pertama adalah stereoskop lensa. Kalau stereoskop lensa itu lebih mudah digunakan. Dia juga berukuran kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana.
Dan stereoskop lensa ini memperlihatkan gambar yang diperbesar dengan efek relatif yang diperkuat. Tetapi daerah yang diamati tidak banyak berbeda dengan jarak antara kedua mata pengamat. Jadi akan timbul kesukaran jika daerah yang diamati lebih atau melebihi jarak. Kemudian ada stereoskop cermin. Kalau stereoskop cermin ini memungkinkan daerah pengamatan yang lebih luas dan memungkinkan foto dipasang agak berjauhan sehingga pengamatan tidak terganggu oleh saling berimpitnya foto yang sedang diamati. Salah satu contoh kelebihannya ya. Lalu gambar diperkecil dan efek relatif dikurangi, kecuali jika digunakan alat bantu untuk memperbesarkan dan untuk dibawa kemana-mana. Kalau stereoskop cermin itu nggak sefleksibel stereoskop lensa ya. Kalau lensa kan mudah dibawa kemana-mana, kalau yang cermin dia susah dibawa kemana-mana. Submateri selanjutnya itu adalah memperoleh data geografi dari udara. Di sini memperoleh data geografi dari udara, kita akan mempelajari tentang beberapa keterangan pada foto udara dan juga interpretasi dari foto udara. Yang pertama, keterangan yang pertama itu adalah pada foto udara ada beberapa keterangan yang telah tersedia, baik keterangan secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu suatu adanya pengamatan. Ada 6 keterangan ya. Yang pertama ada skala foto udara, kedua ada lokasi, ada bayangan, ada orientasi mata angin. Keterangan yang kelima ada tanggal yang tertera, dan yang terakhir adalah keterangan lain. Yang pertama kita masuk untuk skala foto udara dulu. Skala foto udara ini bisa diperoleh dengan 3 cara ini ya, 1, 2, 3 ini. Yang pertama itu adalah menggunakan perbandingan antara jarak fokus kamera dengan tinggi terbang. Ini ada rumus S sama dengan F per A. S ini adalah skala foto, F ini adalah panjang fokus kamera, sedangkan A ini adalah tinggi terbang di atas medan. Kalau yang sesuai dengan buku modul itu mereka pakainya rumus ini, tapi ada beberapa literatur yang menggunakan rumus S sama dengan F per H besar. Lalu yang kedua itu adalah membandingkan jarak titik-titik penting di atas foto dengan jarak sesungguhnya di lapangan, seperti antara tiang-tiang listrik, ukuran satuan land use, dan juga sebagainya. Yang terakhir adalah menghitung perbandingan jarak antara objek-objek tertentu di atas foto udara dengan di atas peta yang tepat yang sudah diketahui skalanya. Oh iya, untuk rumus ini ada tambahan juga. Kan ini tadi S itu skalanya ya, F ini panjang fokus kameranya, sedangkan A ini adalah titik terbang, tinggi terbang di atas medan. Nah, untuk menghitung tinggi terbang di atas medan, biasanya itu tinggi terbang di atas permukaan laut dikurangi dengan tinggi objek. Dalam hal ini tinggi objek yang dimaksud itu adalah suatu permukaan. Biar lebih jelas, kita masuk ke soal aja ya, contoh soal ya. Sini ada contoh soalnya. Suatu pembuatan foto udara dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang. Tinggi pesawat terbang itu adalah 3.500 meter di bawah permukaan laut. Medannya datar dan terletak pada ketinggian 500 meter. Hitunglah skala foto udaranya kalau kamera yang dipakai dilengkapi dengan lensa 100 mm. Yang pertama, kita samakan dulu satuannya ya. Ini ada meter, ada milimeter. Kita samakan dulu satuannya dari meter. Setelah kita samakan ke meter, lalu kita converse lagi ke sentimeter. Dan untuk yang
apa istilahnya, tinggi terbang di atas medan tadi, tinggi ini apa namanya, tinggi terbang di atas permukaan laut dikurangi dengan tingginya suatu objek. Jadi 3500 dikurangi 500, nanti ketemu nilai dari tinggi terbangnya. Gimana, ada yang mau nyoba dulu? Mbak Mary sama Mbak Nasya nyoba menghitung ketemunya nanti kita sama apa enggak? Iya, silakan dicoba dihitung, nanti hasil akhirnya dikasih tahu ya, skalanya 1 banding berapa gitu. Dari milimeternya ini disamakan dulu dengan meter. Ntar kalau seandainya hitungan meternya udah ketemu, kita convert ke sentimeter. Masih bingung caranya? Apa mau langsung dijawab aja? Langsung aja ya. Tadi apa ini sih namanya, panjang fokus kamera ya, lensa kamera yang dipakai ini kan 100 mm, ya kan? 100 mm kita dirubah dulu ke meter, berarti kan 0,1 meter, ya kan? Ini F per A. Nah, A nya ini tadi 3500 dikurangi 500, jadi kan ketemu 0,1 per 3000. Ini dalam bentuk meter. Nah, tadi saya bilang setelah kita ketemu hitungan meter, lalu kita convert lagi ke sentimeter. Dari meter ke sentimeter, 0,1 ke sentimeter kan 1 jadinya kan. 3000 meter ke sentimeter jadinya 30.000 cm kan, 30.000 kan. Jadi skalanya 1/30.000. Bingung nggak? Bingung ya? Gimana Mbak Nasya? Mbak Mary? Selamat datang Mbak Darsem. Iya, nggak apa-apa Mbak. Soal yang sama kayak gini nggak ada sih. Kalau nggak, nyoba untuk soal versi lain aja. Masih bingung ya? Kan tadi soalnya gini. Salah. Kan diketahui lensanya 100 mm, bener ya? 100 mm ya? Terus tinggi terbang DPL nya 3500 meter.
sedangkan tinggi objeknya 500 meter, ya kan? Rumusnya kan tadi S sama dengan F per A. S sama dengan F nya itu kan tadi kita F nya kan tadi 100 berapa tadi, 100 mm ya. 100 mm kita jadiin ke meter dulu. Berarti kan dibagi 1000 ya, kilometer. Ya kan dibagi 1000. Berarti kan hasilnya 0,1 meter. Kemudian untuk kita mencari nilai A nya ini, tinggi terbangnya ini, itu caranya tinggi terbang di atas permukaan laut dikurangi sama tinggi objeknya, ya kan? Ini kan dalam bentuk meter kan. Ribu kan berarti. Nah, kalau kita cari skala, bikin skala depannya 0,1 susah kan, karena skala kan 1 banding gitu kan. Jadi kita bikin aja ke sentimeter, kita konversikan ke sentimeter biar lebih gampang kita nanti nyari skalanya. Dari meter ke sentimeter dikali 100 kan, berarti 1 banding 100 itu berapa berarti? Bener ya? Kalau dari sini jelas nggak? Bentar. Ini kan gini. Tadi saya salah ngitung. Nggak harus sentimeter sih. Cuma kan biasanya rata-rata kalau untuk skala peta pakainya sentimeter, ada juga sih yang pakai milimeter, cuma untuk memudahkan aja. Pada umumnya saya tadi 0,1 dikali 100 itu 10 kali 10 per 300.000. Terus kita perkecil lagi, dibagikan di per 10, berarti hasilnya 1 per 30.000. Nah, S itu S itu untuk skala foto. Ini ya.
kan rumus untuk mencari skala foto S sama dengan F per A. S ini adalah skala foto, sedangkan F nya ini panjang fokus kameranya, sedangkan A nya ini adalah tinggi terbang di atas medan. Gitu. Gimana Mbak Mary, Mbak Nasya, jelas nggak? Mbak Darsam sama Mbak Ana selamat datang, silahkan langsung mengikuti aja ya. Ada juga contoh yang lebih mudah daripada ini. Kita nggak perlu nyari istilah A nya terlalu beribet seperti tadi ya. Contoh lainnya ini ada juga. Pada pesawat yang terbang dengan ketinggian 2000 meter, terpasang kamera dengan jarak fokus 20 cm, maka foto yang berhasil dibuat akan memiliki skala, nah, S sama dengan F per A, ya kan tadi. F ini adalah panjang fokus kameranya 20 cm, A nya ini adalah ketinggiannya. Ini ketinggiannya adalah 2000 meter. Disamakan dulu satuannya. Ini kita samakan, kita jadikan ke cm semua ya. Dari 2000 meter jadi 200 cm. 20 per 200.000 cm hasilnya adalah 1 per 10.000. Jadi bisa kita katakan kalau skalanya ini adalah 1 banding 10.000. Jelas ya? Lebih simpel yang ini contohnya daripada yang tadi. Nah, setelah tadi tentang skala foto, yang kedua keterangan pada apa sih tadi namanya? Keterangan yang kedua itu adalah lokasi. Jadi di sini letak suatu daerah yang gambarnya terdapat pada foto udara dapat mau nulis contoh soal yang kedua. Iya, silahkan, bentar. Oke, silahkan disalin. Kalau saya kecepatan bilang ya, Mbak. Udah? Oke. Keterangan pada gambar yang kedua itu adalah lokasi. Jadi letak suatu daerah yang gambarnya terdapat pada foto udara dapat ditentukan melalui perbandingan yang teliti antara gambar itu dengan bentukan-bentukan yang asli di lapangan atau dari lama, kecepatan, dan arah terbang sebelum pengambilan gambar dihitung dari lapangan terbang. Lalu yang ketiga ada bayangan. Di sini bayangan dapat membantu menentukan arah mata angin di atas foto udara, terutama jika diketahui jam pengambilan gambarnya. Lalu keterangan yang keempat itu adalah orientasi mata angin. Orientasi ini dapat dikenal melalui peta
peta yang dengan teliti menunjukkan suatu arah mata anginnya. Lalu yang kelima ada tanggal yang tertera di atas foto udara. Di sini tanggal yang tertera ini membantu dalam dua hal. Yang pertama, menerangkan telah berapa lama foto itu dibuat. Hal ini memungkinkan menafsirkan perubahan yang terjadi. Sedangkan yang kedua adalah menerangkan pada musim apa foto itu diambil. Hal ini membantu interpretasi dari foto yang bersangkutan. Lalu keterangan yang terakhir adalah keterangan lain. Jadi keterangan yang lain ini adalah contohnya seperti jarak fokus kamera yang digunakan, jam pengambilan gambar, tanda-tanda kemiringan atau sikap kamera saat digunakan. Setelah keterangan pada foto udara kita bahas, kita akan bahas tentang interpretasi foto udara ya. Di dalam interpretasi foto udara itu ada dua jenis. Yang pertama ada interpretasi geologi sama interpretasi litologis. Yang pertama akan kita bahas adalah interpretasi geologi. Pada foto udara, interpretasi geologi ini memungkinkan bentukan-bentukan, pola-pola dan hubungan yang luas dari batuan dapat dipelajari lebih cepat dan lebih efektif daripada langsung di lapangan. Walaupun untuk mempelajari komposisi batuan, tekstur, kandungan fosil dan hal-hal kecil lainnya tidak mungkin dilakukan di atas foto udara. Dan interpretasi geologi ini dibagi menjadi dua macam. Ada interpretasi litologis dan struktur. Oh iya, tadi saya salah nyebutin ya. Di foto udara itu selain interpretasi geologi, yang kedua itu adalah interpretasi fisiografis. Maaf tadi saya salah menyebutkannya. Yang pertama itu jenis dari interpretasi geologi ada interpretasi litologis. Nah, di dalam foto udara ini kan terdapat kriteria atau hal-hal yang membantu dalam interpretasi, yaitu yang pertama nih, bentukan-bentukan muka bumi yang dapat menunjukkan reaksi batuan terhadap proses erosi, yang menggambarkan batuan yang tahan dan yang kurang tahan terhadap erosi. Dari bentukan itu dapat dilihat apakah batuan itu berlapis-lapis atau tidak. Lalu yang kedua adalah warna batuan atas tanah. Batuan yang terbuka atau tidak tertutup oleh hasil pelapukan memperlihatkan perbedaan warna yang jelas. Sebaliknya, jika tertutup lapisan tanah, perbedaan warnanya tidak begitu jelas. Kriteria yang ketiga yang membantu dalam interpretasi itu adalah perzonaan tumbuh-tumbuhan yang akan menunjukkan pada adanya tipe tumbuhan tertentu yang tumbuh pada musim-musim tertentu. Selanjutnya adalah struktur seperti retakan, pengelupasan, lipatan, dan sejenisnya membantu membedakan tipe batuan secara garis besar. Lalu yang terakhir adalah depresi-depresi oleh pelarutan seperti batuan kapur, gips, dan garam batu. Jenis yang kedua dari interpretasi geologi adalah interpretasi struktur. Jadi foto udara itu sangat besar manfaatnya dalam interpretasi struktur jika penyikapannya baik, karena foto udara merupakan peta geologis yang lengkap. Ini ya bisa dilihat. Jadi dengan menggunakan foto udara, struktur patahan dapat diketahui.
Nah, tadi yang pertama kita sudah bahas tentang interpretasi geologi, dan yang kedua kita akan bahas tentang interpretasi fisiografis. Jadi interpretasi ini meliputi 7 poin ya. Poin yang pertama adalah penentuan unit-unit geografis. Lalu yang kedua adalah penelitian sejarah geologi terakhir. Lalu poin ketiga ada penelitian mengenai proses erosi dan sedimentasi dalam hubungannya dengan pembentukan bentang alam. Yang keempat adalah pencarian endapan-endapan mineral. Selanjutnya ada penelitian pendahuluan bagi proyek-proyek penerbangan. Poin yang keenam pemetaan tanah dan erosi, sedangkan yang terakhir adalah studi medan untuk keperluan militer. Nah, untuk keperluan dari suatu daerah itu dipengaruhi oleh 5 faktor utama. Yang pertama adalah bentukan asal, ada struktur, iklim. Yang keempat adalah proses geomorfologi yang berlaku, sedangkan yang terakhir adalah tingkat perkembangan. Ini masuk ke tua, dewasa, atau muda. Objek yang tampak pada foto udara hanyalah bentukan-bentukan yang tampak di lapangan. Seperti halnya pada peta topografi, kelima faktor itu dapat ditafsirkan dari bentukan-bentukan yang tampak karena berkorelasi dengan batuan asal, struktur, dan juga proses morfologi yang berlangsung. Dan tingkat perkembangan dapat disimpulkan langsung asal kriterianya dikenal dengan baik. Jadi, meskipun demikian, pelaksanaannya tidak mudah karena ada beberapa faktor yang merupakan hambatan, yaitu skala yang kecil sehingga bentukan-bentukan kecil tidak tampak jelas, penutupan oleh tumbuh-tumbuhan, pekerjaan manusia, sering terdapat bentukan-bentukan yang mempunyai persamaan padahal dibentuk oleh proses yang berlainan, dan keterbatasan kita mengenal bentukan-bentukan itu. Dan hasil interpretasi antara tenaga dan objek ini nanti akan direkam oleh sensor, dan perekamannya ini dilakukan dengan menggunakan kamera atau alat perekam lainnya, dan hasilnya ini disebut data penginderaan jauh atau bisa kita sebut dengan sebutan data ini ya. Dan data yang harus diterjemahkan menjadi informasi yang dapat dipahami. Proses penerjemahan data menjadi informasi disebut sebagai analisa atau interpretasi data. Iya, selesai. Untuk materi yang kali ini, besok kita masuk ke bab baru yaitu SIG, yaitu Sistem Informasi Geografi.
Mohon maaf karena mati lampu jadi sinyalnya hilang. Saya rasa cukup untuk kali ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.